Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada hadirin yang telah menghadiri acara seminar dan juga sekolah pasar modal yang diinisiasi oleh Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Yang saya hormati para narasumber, tamu undangan serta teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, saya Syifanul Latifah yang akan bertugas sebagai moderator dalam acara seminar investasi dan sekolah pasar modal syariah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia STI Al Musadadiyah Garut yang bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan juga menambah wawasan tentang dunia investasi yang berbasiskan syariah. Baik, sebelum masuk ke sesi materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber pertama kita. Narasumber pertama kita adalah Ibu Sri Herlinawati SEMM CFP yang akrab disapa dengan Ibu Lina. Selaku Deputi Kepala Wilayah Jawa Barat Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia, Bu Lina memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola berbagai aktivitas pengembangan pasar, mulai dari strategi, program hingga edukasi untuk pengembangan investor dan juga perusahaan tercatat. Ibu Lina juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk memperluas literasi pasar modal di Indonesia. Dalam hal pendidikan, Ibu Lina menempuh studi Magister Manajemen di Universitas Maranatha. Selain itu, Ibu Lina juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan juga sertifikasi profesional. Di antaranya adalah Risk Management Professional di tahun 2025, yang kedua adalah visualisasi data Microsoft Power BI, yang ketiga adalah Professional Total Look, yang keempat Training Assessor LSP IKPAMI, dan yang terakhir adalah Business Ethic Communication Skill dan juga Executive Disposition di tahun 2025. Ibu Lina juga memiliki sertifikasi profesional seperti Asesor LSP IKPAMI, Financial Planner FPSB Indonesia, dan juga Wakil Penjamin Emisi IFEK. Di luar sana, Ibu Lina juga memiliki hobi yang cukup menarik, yaitu adalah traveling dan juga memasak. Baik, itulah mungkin profil singkat dari narasumber pertama kita, Ibu Lina. Jadi mari kita sambut yang hangat dengan tepuk tangan untuk Ibu Lina. Baik, mungkin karena profilnya sudah saya bacakan, saya akan mempersilakan kepada Ibu Lina untuk menyampaikan materinya. Oke, hatur nuhun. Saya izin ke bawah ya, Bapak Ibu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di Sunda mah biasanya sampurasun. Mantap. Hatur nuhun Kak Denny, Bu Amani, Mas Aldi, Mbak Putri, saya izin duluan. Nanti materinya akan dilengkapi dengan dua narasumber hebat lainnya, Bapak Ibu teman-teman. Jadi saya izin membuka hari ini. Materinya masih kalau masing-masing masih gampang ya Bu ya. Nanti makin siang makin advance. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan sama moderator, izin saya Lina, Bapak Ibu teman-teman, mewakili dari Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Barat. Nanti ada rekan saya Mas Aldi dari Divisi Pasar Modal Syariah, khusus untuk Bapak Ibu teman-teman semua, karena kita hari ini berbicara tentang investasi di pasar modal syariah ya. Oke, materinya bisa dilihat ya Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu juga kasih semangat ya. Teman-teman yang mahasiswa juga semangat ya, karena kita akan belajar tentang perencanaan keuangan sebelum nanti Mas Aldi sama Mbak Putri ngebahas tentang investasi. Karena biasanya kalau di awal udah ngomong investasi itu tuh udah berat banget. Bu, kayaknya investasi tuh nggak bisa, nanti aja deh kalau aku udah kerja punya uang baru deh investasi. Nu ibu-ibu nu ayeuna nu mana ya uang dapur ge pabelit Bu, ayeuna teh nya telur goreng wae sigana teh nya nggak bisa kayaknya investasi. Banyak mitos di luar sana. Coba di sini mahasiswa Akang Teteh di sini ada nggak yang masih berpikir investasi teh nanti aja, uangnya juga belum ada sekarang mah, jadi nanti udah kerja. Ada yang berpikir seperti itu? Banyak kayaknya ya. Kalau disuruh ngacung semuanya ngacung kayaknya ya. Masih ada yang berpikir kayaknya investasi di pasar modal khususnya itu kayaknya judi deh.
spekulatif deh ya, naik turun warnanya hijau merah kuning kayak traffic light gitu ya di jalan raya. Jadi hari ini kita akan belajar sampai jam 12 nanti Mbak Putri akan membantu untuk Bapak Ibu dan teman-teman untuk akses. Tadi Pak Denny sampaikan harapannya praktek gitu ya. Kalau teori mah Bapak Ibu juga mungkin bisa lewat buku walaupun cuma hanya satu arah, tidak bisa langsung bertemu dengan seperti kita langsung tatap muka dan tanya jawab. Tapi ada siang adalah harapannya kita bisa mulai praktek walaupun mungkin masih proses ya Mbak Putri, masih virtual ataupun masih proses, tapi Bapak Ibu nanti bisa teori dan praktek. Praktek ini imbang banget sama tadi saya hobinya masak. Tadi dengar ya Bapak Ibu teman-teman ya. Saya kalau baca buku masak tuh dari Chef Yuna, coba lagi Chef Anor, Renata ya, Chef Indonesia. Tapi kelihatan aja buku depan TV gitu ya. Tapi nggak pernah datang ke dapur. Wah kayak gampang deh potong-potong ya. Pas nyampe dapur, alah kena tangan ya. Jadi dengan teori dan praktek ini harapannya lebih cepat untuk kita bisa belajar mengenai investasi di pasar modal syariah. Oke, next berikutnya. Bapak Ibu teman-teman, materi saya lebih ke 5 item ini. Jadi perencanaan keuangan, karena perencanaan keuangan ibaratnya kita bangun gedung, kita bangun rumah, fondasinya tuh yang lebih kuat itu adalah cakar ayamnya. Nah cakar ayam itu adalah perencanaan keuangan. Kita nggak akan mulai masuk ke investasi kalau perencanaan keuangan, pengelolaan uang dapur Bapak Ibu sama teman-teman masih berantakan. Ya, dompetnya masih Bu, kayaknya nggak ada surplusnya, defisit aja gitu ya Bu, kayak tiap bulan nggak akan bisa mulai investasi karena pengelolaan keuangannya yang belum tepat. Bukan masalah uangnya besar, uangnya kecil, nggak bisa investasi. Uang besar pun kalau nggak pintar ngelola keuangan pasti cepat habis dan nggak tahu kemana uangnya. Ya, lalu yang kedua tentang perbedaan antara need sama kebutuhan dan keinginan tuh beda-beda tipis ya, tapi semuanya tuh ini kayaknya kebutuhan aku Pak Bu gitu ya, tapi pas dilihat laporan keuangannya Bu skincarean terus, ngopi terus gitu ya, jadi kapan butuhnya juga nggak kelihatan ya. Yang ketiga tentang budgeting, smart budgeting yang teman-teman Bapak Ibu bisa mulai praktekin kalau ada yang belum praktek, dan kita mengenal profil resiko karena setiap orang tuh punya profil resiko yang berbeda-beda ya. Sampai yang terakhir terkait dengan triks dan tips untuk mulai melakukan perencanaan keuangan dan bisa mulai investasi ya. Oke, yang pertama next aja saya mau share mengenai perencanaan keuangan. Nah ini adalah definisinya dari perencanaan keuangan Bapak Ibu teman-teman ya. Bisa dilihat di depan, perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan yang lebih terencana. Di situ ada proses, ya. Banyak orang yang nggak mau proses. Bu, gimana investasi biar cepat untung? Gimana caranya biar cepat kaya aja? Ya, jadi jalan pintas yang dipilih sama masyarakat kita. Makanya di Jawa Barat pinjolnya paling tinggi, investasi ilegalnya paling tinggi. Karena pengen yang shortcut aja, pengen yang cepat untung, tapi nggak mau belajar ya. Saya percayain uangnya ke salah satu oknum, udah gimana kamu untuk ngelola supaya cepat kaya. Nah ya, kita nggak sabar, kita nggak istiqomah kurang sabarnya. Jadi ada proses ya. Mungkin teman-teman di sini kuliah di sini target berapa tahun kan Teh? 3,5, ada yang target 8 tahun? Pengen kan cepet kan lulusnya ya. Setelah 3,5 tahun, setelah 4 tahun, kira-kira ada keuntungannya? Ya, tapi prosesnya 3 tahun bolak-balik ke kampus jam 7 ya, paling pagi misalkan. Nanti kuliahnya sampai malam ya, belum tugas dan lain-lain. Itu adalah bagian dari proses. Karena untuk mendapatkan ijazah, SKPI dan lain-lain itu nggak bisa dalam waktu yang instan. Bisa sih instan ya kalau kampusnya ilegal ya, tapi nanti kita mempertanggungjawabkan nanti luar biasa ya ke orang tua kita, ke yang lain-lain. Next ya. Nah ini adalah piramidanya. Jadi kalau ngomongin tentang perencanaan keuangan, tadi kan saya ibaratnya kayak Bapak Ibu teman-teman bangun rumah ya. Kalau pondasinya belum kuat, gampang ke atasnya tuh untuk rubuh ya. Kita bentuknya kayak segitiga, kayak piramida. Yang paling bawah yang hari ini kita akan sharing ke Bapak Ibu teman-teman. Jadi sebelum kita ngomongin investasi nanti selanjutnya, kita mau benerin dulu cash flow, budgeting sama manajemen keuangan Bapak Ibu sama teman-teman semua. Ya, yang mahasiswa kira-kira udah punya pendapatan belum? Dari orang tua nggak dikasih? Itu pendapatan ya, bener nggak Bu? Itu pengeluaran
kalau buat ibu-ibu. Kalau buat teman-teman pemasukan, dari segi akuntansi pasti ada yang keluar, ada yang masuk, ada kas masuk, ada kas keluar, ya. Cuman setiap orang pasti punya rapotnya. Ini defisit atau surplus ujungnya, benar nggak? Bulan kemarin Pak, September, surplus apa defisit? Ya, kita usahakan semoga dalam kondisi yang sehat, ya. Jadi kita masih mau di level yang bawah untuk cash flow dan budgeting Bapak Ibu semua. Next ya. Oke. Kenapa sih penting banget untuk mengelola keuangan? Kenapa sih penting banget untuk mulai melek investasi? Karena investasi itu Bapak Ibu kebutuhan, bukan pilihan, bukan jadi buat orang kaya aja, enggak. Semua orang bisa jadi investor. Semua orang bisa investasi untuk mempersiapkan masa depannya masing-masing dan keluarganya. Ya, ada juga persiapan untuk nanti warisan, ada juga nanti buat nikah anak, buat pensiun. Itu salah satu tujuan kita untuk mulai investasi. Ya, nah ini salah satu tahapannya atau mungkin proses kenapa sih kita penting banget investasi. Ya, teman-teman yang mahasiswa masih di range 15 sampai 25 tahun, kebiasaan sehari-harinya masih kuliah, menimba ilmu, banyakin networking, banyakin organisasi untuk tim leader kalian, untuk kepemimpinan, masa depan kalian lah, soft skill, ya. Nanti suatu saat teman-teman akan masuk nih ke masa yang produktif untuk mulai bekerja dan punya pendapatan sendiri yang tidak di cover lagi sama orang tua. Ya, yang ibu bapak sekarang posisinya udah di 30-45 tahun ya, atau masih 17 tahun ibu? Masih 17 tahun lah kita ya bu ya, masih jiwa muda. Ini udah mulai, udah tujuannya adalah akumulasi aset. Karena kita udah di usia yang produktif, tapi semuanya nanti kalau ada umur dan kesempatan, kita udah mulai masuk ke persiapan pensiun. Biasanya pada saat masuk ke pensiun, usianya udah nggak produktif lagi, udah gampang capek, ya. Jadi kita udah tinggal menikmati aset yang udah kita kumpulkan selagi usia kita produktif. Jadi teman-teman yang mahasiswa terutama bisa banget mulai untuk literasi keuangan yang tadinya belum tahu jadi tahu, yang udah tahu jadi makin paham. Ya, tujuannya adalah salah satunya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Ya, next berikutnya. Oke, kita masuk ke outline kedua. Ini kayak gampang, tapi ternyata susah Bapak Ibu dilakuin ya. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bapak susah nggak? Ibu susah nggak ngebedain kebutuhan keinginan? Susah. Kenapa susahnya Bu? Banyak keinginan cek Shopee gitu ya. Ya, kalau bentar lagi flashnya loh 10-10, inget loh. Ya, tapi nggak akan berhenti di situ Bu, nanti 11-11, ya, nanti 12-12, terus tiap awal bulan pasti begitu. Ya, setiap bulan kan ada angka cantiknya. Jadi mau sampai kapan? Karena prinsipnya adalah kebutuhan harus dipenuhi, keinginan harus dibatasi. Ya, karena kalau terus nih kita uangnya cuma terbatas segitu-gitu aja, tapi kita nggak ngasih solusi, kita cuma ya udah semuanya ini konsepnya YOLO nih Bu, ya, you only live once, jadi cuma sekali, jadi nikmatin aja, ya. Pas giliran besok sakit, bingung deh, kemana ya uangnya ya, ke dokter aja kayaknya masih kasbon dulu ke tetangga gitu, saking nggak ada uang dana daruratnya, gitu ya. Jadi ya masa depan harus disiapin Bapak Ibu, ya. Bisa kumaha kek, tapi boleh dibalik kayak kumaha ya kalau anak saya teh mau nikah, kayak kumaha ya kalau misalkan sakit, nanti gimana ya buat si anak misalkan di pesantren dan lain-lain. Jadi pikirnya nanti gimana ya. Next, oke, kita lihat Bapak Ibu ini perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Biasanya psikologisnya kita itu ngelihat psikologisnya murah itu pasti langsung beli. Padahal pas nyampe ke rumah, alah ya slipper warna hijau udah ada Bu, ya, beli lagi. Ternyata dalam beli ada 2, ya. Bapak OPR-nya lupa, wah jiganya lagi murah nih, meser ya, beli 1 gratis 1, jadi belinya 5.
ya. Jadi kebutuhan itu tadi prinsip saya pribadi itu kebutuhan memang harus dipenuhi, tapi kita juga harus mempersiapkan masa depan. Nah, yang lebih banyak dipilih sama masyarakat kita adalah keinginan yang lebih dibanyakin, padahal harusnya kebutuhan porsinya lebih banyak, ya. Dari segi sifat, kebutuhan itu tidak tergantikan. Jadi kalau makan, kayaknya nanti aja Bu, nggak bisa ya. Nggak bisa, karena kebutuhan. Kalau nggak makan kayaknya kita lemes gitu ya, sakit, kecuali kalau saum ya, niatnya juga udah saum. Tapi niatnya kalau misalkan mau ngirit puasa dulu, gimana tuh? Ya biar Allah itu yang menilai ya. Tapi kebutuhan itu harus dipenuhi. Tapi kalau keinginan sebenarnya kita bisa nantiin dulu. Biasanya tipsnya duh pengen kayaknya ya, kepikiran gitu ya, flash sale udah ngeceng-ngeceng. Kalau butuh oke. Itu salah satu benefit teman-teman, karena lagi murah dan butuh, kita dapat harga yang lebih murah. Itu udah bahagia banget lah buat ibu-ibu mah ya, dapat harga diskon. Tapi kalau misalkan mau ditahan dulu, coba dipikirin 1 kali 24 jam ya, wajib lapor ya. Kalau di perencanaan keuangan 1 kali 24 jam kita mulai tidur dan mikir dulu. Kalau besoknya udah lupa, berarti itu cuman persepsi keinginan aja. Tapi kalau masih kepikiran, kayaknya pokoknya banyak pertimbangan gitu ya, itu mungkin lebih cenderung ke kebutuhan ya. Jadi tolong bisa dibedakan, tapi ngomongnya psikologis. Kalau udah sama nafsu ya, namanya nafsu pengen ya susah dibendungnya. Tapi kalau kita mulai agak nahan, mikir lagi, butuh waktu lagi, biasanya akan bisa lebih ngerem ya. Lalu dari dampak yang diinginkan, kalau kebutuhan banyak manfaatnya, tapi kalau keinginan lebih ke kepuasan, seneng gitu ya. Wah seneng nih bisa flexing sedikit ya di media sosial kita gitu ya, sedikitlah di-upload gitu ya. Jadi ada yang niat-niat yang sebenarnya kepuasan aja ya, tapi benefitnya mungkin tidak terlalu banyak dirasakan. Lalu kalau kebutuhan itu lebih ke fungsi ya, kita butuh handphone kayaknya butuh fungsinya. Tapi kalau ngejar gengsinya itu biasanya akan lebih mahal, dan itu ngejarnya adalah selera, jadi keinginan ya. Jadi saya rasa ini teorinya 3 poin yang saya kasih, tapi realnya di kehidupan Bapak Ibu teman-teman semua, saya yakin pasti luar biasa ya. Kita butuh lingkungan yang mendukung ibu-ibu ya. Jadi kalau misalkan aku ke kampus mau bawa bekal, itu jangan dibully ya. Itu satu good point sebenarnya, karena dia tahu dia punya keinginan, dan dia salah satunya adalah dengan cara menghemat untuk tidak jajan. Itu salah satu yang bisa dia lakukan. Jadi teman-teman kalau punya lingkungan yang baik itu didukung. Tapi kalau udah toksik Bapak Ibu ya, aduh tadi arisannya bukan niat silaturahmi, tapi udah mulai kemana-mana nih. Kerudung aku baru nih, tas aku sepatu baru loh, udah mulai keluar dari niat yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu juga harus menjaga lingkungannya supaya yang tetap nyaman untuk kita semua ya. Next berikutnya. Oke, saya kasih Bapak Ibu, biasanya kita lupa atau bingung mulainya gimana nih ya, untuk bikin tujuan, untuk bikin kebutuhan dan keinginan itu kita bisa bedakan. Nah ini resepnya ya, jadi rumusnya pakai SMART Bapak Ibu ya. SMART ini ada singkatannya ya, bisa dilihat di depan. Kalau S itu apa? Spesifik. Jadi kalau Bapak Ibu punya tujuan untuk masa depan, bikin tujuannya yang spesifik. Teman-teman mau jadi investor ya, kalau mau mulai buat tujuan yang spesifik ya. Biasanya spesifik membantu kita lebih detail dan rinci. Contoh ya, saya mau sukses, indikator sukses itu nggak spesifik, terlalu umum, terlalu general. Buat saya hari ini masak 2 jenis makanan itu udah sukses buat saya ya. Tapi buat teman-teman kayaknya kalau aku sukses hari ini, aku siap ikut seminar sampai sore misalkan ya. Contoh kalau di depan suksesnya itu general, akan lebih enak spesifiknya. Misalkan contohnya saya mau tinggal di Garut, daerah misalkan deket Stai Garut misalkan gitu ya. Jadi lebih spesifik lokasinya, tujuannya. Jadi supaya kalau mau cari rumah itu udah tahu lokasinya di sini gitu ya. Kalau ibaratnya teman-teman ke mall, ke pasar, udah tahu saya mau beli ayam, datangnya ke kios ayam, nggak mungkin ke kios-kios bumbu sama sayur dan buah misalkan ya, lebih spesifik. Lalu yang kedua, measurable atau terukur. Terukur itu sesuai dengan kemampuan kita dalam keuangan
Ya, jadi kalau yang misalkan pendapatannya 2 juta pasti akan beda dengan pendapatannya yang 1 juta. Jadi nggak bisa FOMO, nggak bisa ikut-ikutan. Ada pengen sama ibu misalkan gitu ya, nggak bisa. Jadi setiap orang punya kondisi keuangan yang beda-beda. Oke, jadi measurable-nya, ukurannya itu pasti tiap orang akan beda. Oke, lalu yang ketiga achievable, kira-kira bisa dicapai nggak? Ya, walaupun mungkin teman-teman bapak ibu waktu kecil kan disuruh bikin cita-cita setinggi-tingginya, cita-cita mah bebas, gratis, nggak bayar, ya. Tapi ketika udah mulai menggunakan modal atau kemampuan dalam bentuk nominal keuangan, kita udah mulai memasukkan fitur achievable atau yang bisa dicapai dengan kondisi kita saat ini. Ya, lalu yang berikutnya realistik nggak ya? Kalau contoh di depan, saya mau nabung 5 juta, ya itu masih tentatif atau misalkan masih general. Kalau teman-teman mau, aku mau deh 5 juta setahun. Gimana cara untuk ngumpulin 5 juta setahun? Ya, kita udah mulai kasih target dan cari jalannya. Kita udah tahu tujuannya apa, solusinya gimana. Jadi udah mulai ke kritis untuk solusinya, ya. Sekarang kayaknya KDM juga udah mulai ya punya program nabung 1 hari 1.000. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Konsisten nggak? Nggak langsung gitu ya. 1.000 itu minimal ya, Bapak Ibu ya, supaya tidak memberatkan. Coba kalau 1.000 kali sebulan berarti 30.000 targetnya, ya. Supaya nggak ngeberatin langsung jebret Bu 30.000 sebulan, nah dicicil. Itu namanya kalau di investasi metodenya dollar cost averaging. Jadi dicicil, jangan lamsam. Kalau lamsam tuh langsung 30.000 langsung ditabungin tanggal 1. Berat sih gananya Bunya, belum beberes, belum bayar ya Bunya, listrik, sekolah dan lain-lain. Jadi biar nggak berat biasanya dicicil. Metodenya dollar cost averaging. Dicicil sehari-sehari gitu, nggak ngeberatin ya, daripada lamsam langsung 30.000 sebulan, lebih berat biasanya ya. Psikologisnya gede-gede tuh ini 30.000, padahal mah kalau dibagi per hari ya cuma 1.000, tapi konsistennya yang mahal di sini. Nggak semua orang bisa konsisten. 1.000 mah kecil ya, tapi kalau di dompet nggak ada 1.000, kembalian dari jajan seblak mah nggak akan ditabungin ya, dipakai lagi ya Bu ya. Betul. Lalu yang yang kelima. Ini tips terakhir Bapak Ibu ya, kalau smart ada T-nya di belakang karena biasanya orang banyak yang tidak memasukkan unsur waktu kalau mau bikin target. Ya, mau lulus kapan? Ya pokoknya mah sesuai sama silabus aja. Kalau 4 tahun ya 4 tahun gitu ya. Tapi di target pribadi untuk industri atau di industri keuangan, Bapak Ibu harus memasukkan time frame waktu. Kalau di investasi, saya mau dong investasi, buat apa? Buat apa ya? Belum kepikiran. Oke, belum kepikirannya nggak apa-apa. Tapi kalau mau kepikiran, dikasih dengan waktu 1 tahun, jangka pendek, kurang dari 1 tahun, Bapak Ibu mau punya apa? Saya kayaknya mau punya handphone baru, kurang dari 1 tahun, silahkan. Berarti time frame waktunya kurang dari 1 tahun, itu jangka pendek. Ya, jangka menengah, kayaknya nanti anak saya mau kuliah deh, sekarang udah SMA kelas 1. Berarti 2-3 tahun ke depan saya punya jangka waktu target untuk nyekolahin anak saya 3 tahun ke depan, itu 3 tahun itu di jangka menengah. Ya, di atas 5 tahun masuk ke jangka panjang. Ya, time frame waktu pendek, menengah, panjang ini memudahkan Bapak Ibu teman-teman untuk membuat satu target kehidupan yang membutuhkan uang. Ya, membutuhkan modal dan segala sesuatunya butuh uang ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang biasa nabung itu udah bagus ya. Jadi nabung itu kalau kita pintu pertama lah. Pintu kedua, langkah kedua, teman-teman akan mudah untuk melakukan investasi. Karena dengan kebiasaan menabung. Dengan kebiasaan menabung tinggal dilanjutin dengan investasi. Karena nabung sama investasi itu sama atau beda Bapak Ibu? Nabung sama investasi 2 hal yang berbeda. Ya. Nabung ada resiko nggak? Nabung masih ada resiko walaupun kecil. Makanya kenapa ada LPS. Ya. Nabung kecil resikonya, tapi kalau ngebahas keuntungan juga kecil. Ya. Di Jepang tuh nggak ada
bunga atau nggak ada imbal jasa, imbal hasil kalau nabung, karena tujuannya adalah menyimpan. Kalau kita mau naik level ke investasi, di sini poin investasi, returnnya, keuntungannya makin besar, resikonya makin besar. Ya, ada nggak yang, Bu, saya pengen investasi tapi resikonya nggak ada? Kayaknya nggak ada deh produk seperti itu. Kalaupun ada, pasti produk yang ilegal. Karena secara konsep, produk investasi yang semakin memberikan keuntungan besar, resikonya makin besar. Ya, oke, next ya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke budgeting. Next aja. Smart budgeting itu bagian kecil dari pengelolaan atau perencanaan keuangan. Kalau perencanaan keuangan tuh misalkan satu ruangan ini, ya, besar banget. Tapi kalau ngomongin tentang smart budgeting atau pengelolaan keuangan, mungkin cuman dari sini sampai sini aja, Pak. Sedikit sekali yang mungkin kita akan pelajari hari ini dari semua perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu banyak, tapi yang paling penting menurut saya adalah budgeting, ya. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu, ya. Yang mahasiswa sama ibu rumah tangga sama yang kerja, bapak yang kerja, itu setiap orang punya porsinya beda-beda, ya. Saya kasih contoh satu aja, smart budgeting atau pola yang bisa Bapak Ibu pakai. Ini kayak strategi bola Bapak Ibu ya. Ada 4, 3, 2, 1, ya. 4 apa? Nyerang? 1 enggak ya. 40 kalau Bapak Ibu teman-teman punya pendapatan dari orang tuanya, dari menang kompetisi, menang lomba, freelance, PKL, kerja, magang dan lain-lain. Nah, ini pondasinya. 40% buat kebutuhan, 30% dipakai untuk keinginan, 20% buat masa depan. Saya bagi 2 lagi, 1 buat nabung, 1 buat investasi. Karena nabung sama investasi tadi 2 hal yang berbeda. Jadi 10% nabung, 10% investasi, ya. 10% lagi bisa buat proteksi, jaga-jaga atau istilahnya dana darurat. Ya, sakit udah nggak mungkin di bulan depan ini ya ke dokter, harus sekarang. Pakai dana yang mana? Yang dana darurat. Wah, motor mogok nih, motor udah habis nih bannya, harus diganti. Pakai yang mana? Dana darurat. Orang tua bukan dana darurat teman-teman. Dan teman-teman yang udah punya uang sendiri bukan dana daruratnya orang tua. Ya, jadi bisa mulai belajar ngelola keuangan, jangan lihat dari besar kecilnya, enggak, ya, tapi lihat dari konsistennya teman-teman dalam mengelola keuangan. Oke, coba kalau ibu sebulan Bu, kira-kira berarti ada yang nanya gini, bisa nggak ya mahasiswa investasi dari persentase ini yang 10% sampai 20%, teman-teman bisa nggak mengakumulasikan, ngeposin uangnya buat masa depan? Kalau misalkan saya punya uang pendapatan sebulan 1 juta Bapak Ibu, ya, dari 1 juta pos investasi saya misalkan pakai pos yang ini ya, saya pakai 20% buat mempersiapkan masa depan. Berarti 1 juta dikali 20%, 200.000. 200.000 itulah yang dimaksud dengan kemampuan keuangan kita untuk investasi. Setiap orang bisa nggak investasi? Bisa. Minimal 10% aja Kang, ya, dimasukin ke situ. Ah, kayaknya 20% lebih bagus. Iya, mangga. Ya, Bu, kayaknya mau 30%, mangga. Kalau 30% berarti ada pos yang Bapak Ibu teman-teman harus ambil. Silakan, mau dari kebutuhan, keinginan, atau dana sosial. Ya, bulan ini mah kayaknya nggak ada yang hajatan Bu, jadi tenang, nggak harus yang ngejahit kebaya gitu ya, ngejahit bahan ya. Kayaknya 10% yang ini saya nggak akan pakai, jadi saya bisa nambahin untuk pos investasi jadi 30%. Boleh. Bulan depannya teman-teman mau wisuda, wah harus ngejahit nih, mau samaan sama teman sama mama misalkan gitu ya. Ada pengeluaran, investasinya 10% dulu ya, nggak 20%, mangga. Boleh, ini disesuaikan. Biasanya inflasi yang paling tinggi di orang tua tuh pada saat bulan Juni-Juli tuh, pas mau nyekolahin anak. Ya, itu udah mulai banyak pengeluaran. Nah, supaya nggak terlalu berat, dari sekarang kita cicil, supaya nanti pas bulan Juni-Juli uangnya itu kita udah siap. Ya, gitu. Sampai sini aman Bapak Ibu. Jadi
Ini menjawab, Bu, bisa nggak sih kita mulai investasi, mau yang mahasiswa, Bapak Ibu yang udah kerja, punya pendapatan dari ladang dan lain-lain, itu disisihkan untuk investasi masa depan, itu minimal 10-20%. Itulah kemampuan kita untuk mulai investasi. Kalau nanti nih teman-teman, oh Bu, aku udah ke Jakarta nih, kerja sebulan misalkan 10 juta, berarti 10%-nya 1 juta, naikkan kemampuan keuangannya. Nah, teman-teman bisa lebih banyak porsinya karena kemampuan keuangan teman-teman itu udah meningkat, gitu ya. Nah, hari ini nanti materinya akan dikenalkan pasar modal sebagai alternatif buat Bapak Ibu pilih investasinya bisa kemana sih? Kira-kira dengan 200.000 Bapak Ibu bisa beli logam mulia nggak? Sekarang ada 2.200.000 Bu logam mulia, wah nggak masuk nih ya. Beli tanah di sini mau beli rumah muat nggak dengan 200.000? Nggak bisa. Ya, jadi kita butuh alternatif investasi di yang lain. Nah, salah satunya di produk pasar modal syariah, ya. Oke, next ya, Bapak Ibu. Ini tipsnya Bapak Ibu. Biasanya, udah tahu nih porsi aku teh berapa persen. Oh, aku nyisihin 200.000 untuk investasi, 10.000 untuk dana darurat, 50% misalkan untuk kebutuhan. Tapi masalahnya adalah kita tidak terbiasa mencatat pemasukan dan pengeluaran. Jadi waktu saat misalkan Teh Lina kemana ya gaji aku teh, ini sering banget nih ya, udah gajian tapi kemana ya, kayaknya teh lewat aja Bu gitu ya, nggak kerasa, perasaan aku nggak beli apa-apa. Nah, perasaan nggak beli apa-apa itu karena kita tidak mencatat, jadi kita nggak tahu, nggak sadar uang kita dipakai kemana. Apalagi barangnya tuh yang nggak kelihatan gitu Bu. Kalau baju kan, kerudung kan dipakai mungkin manjang ya Bu ya, jajan awet lah ibaratnya. Tapi kalau yang nggak kelihatan, sekali pakai langsung kayak liburan, nggak tahu udah kemana ya, asal nggak kerasa gitu ya, padahal udah healing kita teh. Nah yang kayak gitu teman-teman mungkin akan secara psikologis akan beda. Tapi kalau mungkin saya bisa sarankan Bapak Ibu teman-teman, mulailah mencatat segala pemasukan dan segala rupanya pengeluaran. Karena biasanya pemasukan kan sekali nyapanya tanggal 1, tapi pengeluaran tiap tanggal tanggal 1, 2, 3 dalam satu hari pun itu kalau 3 kali jajan ya udah 3 kali spending money itu yang dikeluarin, dan itu harus dicatat. Oke, ini saya kasih contoh. Kalau saya masukin di spreadsheet ya, Bapak Ibu boleh di jurnal, boleh di kuarto, boleh di note handphone, silakan yang memudahkan Bapak Ibu dalam mencatat. Supaya apa benefitnya? Kita tahu nih tanggal 1 saya mau kasih orang tua misalkan, tanggal 2 saya mau sarapan nasi uduk. Itu kemana aja nih? Itu pendapatankah, pengeluarankah, investasikah, atau mau apa? Ya, setelah rajin mencatat, setelah rajin kebiasaan kita dirubah dari yang tadinya nggak pernah mencatat jadi mencatat ya, itu nanti di akhir bulan harus dilihat Bu, ini laporan keuangannya gimana, lebih atau minus. Ya, minus. Kalau minus dicari solusinya gimana? Masa mau terus-terusan begitu terus ke depan? Ya, kan harus dicari solusinya. Kalau minus gimana nih solusinya? Oh oke. Kemarin saya ngajar SPM, kata mahasiswanya namanya Tamam, saya hemat Bu, karena bulan kemarin saya minus. Jadi saya harus menghemat supaya bulan depan itu saya nggak minus lagi. Ada namanya Prita, yang kedua perempuan. Gimana Prit? Saya les Bu, saya ngelesin punya siswa buat nambahin uang yang jajan yang saya kurang dari orang tua. Dia lagi ngekos. Ya, jadi ada solusinya. Tapi dia tahu karena dia mencatat kondisi keuangan dia itu seperti apa. Ya, yang susah itu kan ketika defisit. Kalau surplus terus mah alhamdulillah Bu. Wah, waktu September saya kemarin kelebihan Bu, alhamdulillah. Jadi saya mau pakai buat healing. Nah itu kan enak ya, kita tahu kita pakai porsi yang mana. Tapi kalau minus ataupun plus itu kita harus cari kemana solusinya. Kalau minus apakah berhemat, ataukah mengurangi pengeluaran, ataukah mulai gimana. Nah silahkan dicari ketika Bapak Ibu evaluasi per akhir bulan. Ya, ini teorinya gampang banget, tapi saya pun masih belajar dan saya tahu posisinya sulit ya. Jadi Bu, kalau saya mah di dompet tebel dompet saya Bu. Amin. Sama stroke Bu, stroke yang belum saya catat. Jadi saya tuh ngoleksi stroke
ya, jajan Mixu, Indomaret, dikumpulin dulu ya. Nanti satu waktu saya butuh punya spare waktu untuk saya mencatat, nyalin hari ini teh saya udah ngapain aja, kemana uang yang saya udah keluarin. Kenapa? Karena capek Pak, kerja teh punya gaji kan seneng ya. Masa sih kita nggak mengapresiasi kerja keras kita untuk masa depan kita. Jadi minimal 10% aja Bapak Ibu spare untuk masa depan Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, udah struk disalin mah udah Bu, pijen Bu. Udah kosong lagi nanti dompetnya, tapi udah tipis lagi, tapi kita udah tahu uangnya, kita udah catat ya. Itu juga punya manfaat Bu. Kalau saya besok beli lagi, saya udah kemarin tuh beli ayam berapa ya, kayaknya di Borma pas lihat lagi catatan, oh kemarin mah 25.800 Bu, akhirnya 28.28. Oh kita tahu harga. Tahu harga itu adalah literasi keuangan. Gitu ya. Ini contoh aja, nanti silakan sesuaikan sama Bapak Ibu sukanya kayak gimana, selera mencatatnya ya. Next ya. Oke, yang perlu dilakukan Bapak Ibu, kalau kurang jangan gampang untuk pinjam, jangan gampang untuk berhutang ya. Kalau perlu jual aset dulu sebelum berhutang. Berhutang itu adalah alternatif terakhir yang Bapak Ibu teman-teman bisa pilih ya. Hutang kasbon kantin depan ya, hutang ke tetangga, pakai paylater itu sama dengan berhutang ya. Untuk yang mahasiswa ini tolong diperhatikan, teman-teman tuh kan lagi mulai nyusun CV ya, nanti tuh kan mau kerja, ngelamar ya, teman-teman itu butuh CV. Bagian keuangan juga teman-teman harus prepare dari sekarang. Perusahaan itu akan melihat, ini perusahaan itu akan melihat media sosialnya teman-teman, sama yang kedua rapot keuangan teman-teman tuh bagus atau enggak ya. Ada satu mahasiswa yang pinjam, yang beli kuota pulsa dari paylater dan dia lupa bayar, itu udah jadi rapot teman-teman tuh jelek di segi keuangan, jadi nggak jadi diterima kerja gara-gara dia lupa. Itu bukan produk yang konsumtif ya. Pulsa kuota itu kan salah satu kebutuhan, tapi dia lupa, tapi pakai fasilitas paylater yang bayarnya nanti. Jadi kalau bisa cash basis oriented aja. Saya punya 20.000, ya udah 20.000 aja dulu kuotanya, saya ayana heula, tapi saya nggak akan ngutang, hidup teman-teman akan lebih enak. Ya, capek dikejar-kejar utang gitu ya, enggak lah ya. Jadi teman-teman bisa coba untuk hindari hutang sebagai alternatif yang terakhir. Gimana caranya supaya nggak berhutang? Ya mulai sisihkan, kelola uangnya walaupun terbatas, mulai kelola keuangannya dengan yang ada. Lalu yang terakhir, yang gampang dievaluasi adalah catat pengeluaran teman-teman semua ya. Even itu ke SPBU bayar 2.000 nggak apa-apa, dicatat aja ya. Kalau nggak mau terlalu berat kayaknya misalkan ya, Kak Indomaret ya, kosong ya. Pas parkir nggak ada parkiran ya, pas keluar trit 2.000, kayaknya asa teridonya ngajarnya tanya Kang ya, udah aja bayar 2.000. Kalau saya masukin itu sebagai sedekah, masukin itu sebagai yang lain lah, yang tidak memberatkan teman-teman. Itu tips dari saya. Karena kalau ngomongin spending money Pak, wah ngeluarin uangnya pasti banyak banget pengeluaran kita ya. Tapi kita punya 10% buat dana sosial, sedekah, zakat termasuk di situ. Mual berat hirupna. Ya, next ya. Oke, yang jangan dilakukan, jangan pernah campur pos Bapak Ibu di satu kantong yang sama. Misalkan Bapak Ibu punya pendapatan, teman-teman punya uang dari orang tua, semuanya di bank yang sama. Mau bayar kebutuhan, keinginan, investasi, semua pakai rekening yang sama, semuanya kepake. Jadi insya Allah nggak pernah mulai buat investasi. Jadi tipsnya adalah, nanti kan Bapak Ibu buka rekening di Pintrako Sekuritas, punya rekening. Nah rekening itu jadikan rekening untuk pos investasi Bapak Ibu semua yang terpisah dari rekening sehari-hari. Itu salah satu tips juga supaya uang kita nggak kecampur. Ya, next ya. Oke, lalu yang keempat Bapak Ibu, mengenai profil resiko. Profil resiko tiap orang tuh beda-beda ya, nggak ada yang sama. Jadi saya nggak mungkin sama Bapak Ibu semua, apalagi sama teman-teman ya, karena banyak faktornya, usia, pengalaman, jam terbang dan lain-lain, termasuk product knowledge ya. Nah next aja, profil resiko itu ada 4 Bapak Ibu, dari yang sangat konservatif sampai yang agresif ya. Untuk yang pemula pasti mulainya dari yang awal sangat konservatif. Konservatif tuh gimana Bu? Kalau saya punya uang nih 1 juta misalkan gitu ya, saya mau investasiin oke,
Yang penting uang saya utuh Bu, 1 juta. Ya, yang penting uang saya mah nggak hilang, utuh pokoknya. Itu berarti ibu bapak ibu profil resikonya sangat konservatif. Kita cuman pengen utuh nilai uang kita, nggak tergerus sama inflasi tapi juga nggak nambah. Ya, tapi kalau misalkan bapak ibu teman-teman udah ngerasa, duh kayaknya bakso dulu 8.000, sekarang 15.000, kenaikannya berapa persen? Ya, bapak ibu mau ngekos, dulu ngekos sebulan saya waktu ngekos dulu 350 rupiah, sekarang berapa ya? 800 tuh, kenaikannya berapa persen? Nah, yang itu gitu tuh dihitung. Jadi supaya kita bisa milih produk investasi mana yang bisa kita pilih. Ya. Nah, di sini ada konservatif, moderat sampai agresif. Kalau sampai agresif kita udah mulai tidak merasa keberatan sama resiko turun ya, karena kita tahu produk investasi pasti ada resiko turunnya. Ya, tapi karena kita tahu tujuannya dia bisa lebih tinggi lagi keuntungannya, ya udah saya berani. Ya, nah di tahap itu bapak ibu udah termasuk yang profil resikonya agresif, sudah menerima resiko, ya walaupun tidak terlalu besar, tapi bapak ibu udah punya standar kalau turunnya 5% udah saya mah mau jual aja, saya mau 3% aja. Nah itu udah punya standar resikonya. Ya, jadi dari yang konservatif ke agresif itu bisa berubah bapak ibu. Waktunya bisa makin banyak, pengalaman itu akan meningkatkan profil resiko kita, karena kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak berani makin berani, gitu ya. Jadi profil resiko bisa berubah. Ada juga yang udah pensiun 60 tahunan dia masih tetap yang agresif, ada yang masih mahasiswa masih muda tapi masih sangat konservatif, banyak gitu ya. Jadi ini nggak bisa ikut-ikutan, nggak bisa FOMO. Profil resiko tergantung dari masing-masing individu ya. Next berikutnya, terakhir tips sama trik dalam perencanaan keuangan. Next aja. Ada 4 bapak ibu. Yang pertama, kalau mau mulai, kita kan sekarang mau belajar investasi ya. Jadi tipsnya adalah ketika punya uang, tadi berapa persen kebutuhan untuk investasi bapak ibu? 10-20%. Itu kalau punya uang langsung disisihkan di awal, jangan nunggu nanti aja deh di akhir gitu ya. Nanti saya pasti tabungin kalau udah sisa. Insya Allah biasanya tak ada sisa ya. Biasanya karena tidak ada sisa, jadi tipsnya adalah ketika punya pendapatan langsung disisihkan di awal minimal 10-20%. Jangan nunggu sisa, insya Allah tuh aja. CF ya. Lalu yang kedua, mulai bedakan antara kebutuhan sama keinginan. Misal, saya punya 1 juta, kebutuhan saya langsung deposit 50%. Berarti saya kemampuannya 500.000 untuk mengelola kebutuhan saya sendiri yang tidak di cover sama orang tua, untuk saya mulai kelola. Teman-teman udah mulai praktek jadi manajer keuangan buat diri sendiri. Kelolalah uang 500.000 untuk sampai bertahan sampai bulan depan. Ya, kayaknya nggak cukup deh. Ya, berarti harus cari solusi. Gimana solusinya? Aku ngadain les, mau ngadain les ngaji. Ya, seridonya aja. Ya, lumayan ada yang ngasih juga, lumayan ya, sebelah seporsi. Itu tuh udah rezeki. Tambahan, uang kita nggak usah ngeluarin. Jadi yang simpel-simpel dulu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, lalu catat pendapatan dan pengeluaran. Yang pendapatan dan pengeluaran kita udah capek-capek kerja, udah capek-capek kelola, masa sih kita tidak mulai ke poin yang keempat. Ya, buat teman-teman Bu, investasi apa yang cocok buat saya? Teman-teman hari ini ikut seminar itu menambah investasi. Ya, walaupun secara tidak diuangkan, tapi yang tadinya tidak tahu jadi tahu, itu adalah ilmu. Ya. Kalau bahasa anak sekarang mah Bu, dari leher ke atas. Jadi banyakin pengetahuan, banyakin knowledge-nya, ya, langsung dari pakarnya, langsung dari orangnya, regulatornya. Jadi mulai bisa masuk investasi ke ilmunya. Yang tadinya nggak tahu produk investasi syariah jadi tahu produk investasi syariah, ya. Jadi Bapak Ibu nanti alternatif investasinya salah satunya di pasar modal syariah, ya. Kira nanti kita coba buktikan dengan 200.000 bisa nggak mulai investasi di pasar modal syariah, di produk-produk saham syariah ataupun reksadana syariah, ya. Next berikutnya. Oke, apa sih Bapak Ibu kalau udah mulai merencanakan keuangan dan melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan terencana, ya kurang lebih Bapak Ibu hidupnya lebih terarah,
Jadi saya udah tahu nih saya mau investasi ke sini, saya mau tujuannya ke sini gitu ya. Lalu hidup kita lebih tenang, Bu. Alhamdulillah saya udah nyimpen uang saya buat dana darurat. Saya udah misahin uang saya buat investasi. Jadi yang di rekening saya udah buat yang lainnya, kebutuhannya, udah tenang ya. Hidup lebih mandiri secara finansial keuangan, Bapak Ibu udah lebih mandiri. Mimpi lebih cepat terwujud ya. Betul? Pengen punya apa? Kira-kira udah mulai kebayang sekarang? Helikopter, tuh asa-asa ilmunya luar biasa. Ada lagi? Ibu mau beli apa, Bu? Punya apa? Umroh, Masya Allah. Kayak doakan abis ya, Bu ya. Aduh. Nah itu tuh kan harus dipersiapkan ya. Jadi semangat nih kalau udah punya tujuan enak, Bu. Mau ke sini. Ibu ayo urang ke Bandung heula, urang ka Sumarekon. Henteu nya abi mah bade di bumi wae. Ibu mah henteu gaul bae tenanan, Bu. Ya, nu penting tujuan ibu umroh tercapai. Ya, dan memang harus itu yang dimaksud dengan lingkungan yang toksik. Ya, lalu mimpi cepat terwujud, yang kerja ya pengen, kalau anak Gen Z sekarang, Bu, aku mah 40 tahun pengen freedom finansial cenah, Bu. Bener nggak? Freedom finansial di usia 40 tapi nggak ngelakuin apa-apa, ya sorry Dori ya, mungkin nanti akan 60 tahun baru finansial freedomnya. Kalau mau 40 tahun udah bebas finansial, nggak punya hutang, udah punya rumah, mau liburan tinggal liburan, mau beli ini tinggal beli ya, tapi harus dipreparekan dari sekarang ya. Lalu memperbesar peluang investasi. Kalau kita punya pos nih Bapak Ibu, mual masuk ke investasi ilegal ya, mual masuk ke pinjol, mual masuk ke judi online ilegal. Jadi uangnya mending lebih berkah ya, masuk ke investasi yang syariah buat masa depan Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, ya next. Baik, rasanya pengantar saya sudah cukup. Semoga materi tentang perencanaan keuangan ini lebih meyakinkan Bapak Ibu semuanya bisa mulai investasi ya, yang berkah, yang toyib, yang halalan toyiban. Jadi nanti tinggal melanjutkan ke investasi syariahnya ya. Dari saya terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena materi dari Ibu Sri Herlinawati SEMM CFP telah selesai, izinkan saya untuk membacakan resum dari materi tersebut. Untuk resumnya, dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Herlinawati, kita dapat memahami bahwa perencanaan keuangan merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan hidup secara terarah. Kita diajak untuk membedakan kebutuhan dan juga keinginan, mengatur keuangan dengan prinsip budgeting 4-3-2-1, serta membangun kebiasaan menabung dan juga berinvestasi sejak dini. Dengan perencanaan keuangan yang baik, kita bisa hidup lebih tenang, mandiri, dan juga mewujudkan mimpi lebih cepat. Nah, untuk pemaparan materi dari Ibu Sri Herlinawati SEMM CFP telah selesai. Saya mempersilakan Ibu untuk beranjak.